Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam pesan pastoral dan saya berharap berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja seperti juga jiwa kita baik-baik saja. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mengalami pergumulan hidup, masalah yang sepertinya tidak ada akhirnya, dia merasakan bahwa kasih daripada Allah itu berkurang. Bahkan kasih Allah itu meninggalkan dirinya. Apakah benar demikian? Saudara, kasih daripada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus kepada kita itu sungguh tidak terbatas. Itu sebabnya saya berikan tema Tuhan mengasihi hidup kita. Mari kita bersama-sama mengatakan Tuhan Yesus mengasihimu. Mari katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Nah saudara, saya ambilkan dari 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mengapa kita saling mengasihi? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jika kita mengatakan lahir dari Allah atau lahir baru, pasti dapat mengasihi dan mengampuni sesama. Itu sebabnya kasih dan pengampunan itu tidak dapat dipisahkan. Saudara, Tuhan Yesus adalah teladan kita. Bagaimana Allah memperlihatkan kasih-Nya kepada kita. Mari kita akan melihat satu persatu. Yang pertama, kasih Allah itu mengampuni dan berkorban. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan Roma 5 ayat ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jika Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, tidak mungkin kita menerima anugerah keselamatan dari Dia. Dosa Bapak Ibu dan dosa saya tidak dapat dibersihkan, disucikan, ditebus dengan cara apapun juga. Dengan kebaikan, dengan etika yang baik, dengan berpendidikan yang tinggi, bahkan dengan kesalehan kita, amal bakti kita tidak dapat kita tebus. Nah yang kedua, kasih Allah itu memulihkan hubungan. Bukan hanya sekedar berkorban, mengampuni, tetapi juga apa? Memulihkan hubungan. Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ke-6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kasih Allah itu memulihkan. Akibat manusia jatuh di dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah itu putus. Yang sanggup memulihkan hubungan ini, yang sudah putus ini adalah Allah sendiri. Dan Allah tidak mengingat-ingat lagi akan kesalahan kita terdahulu. Sebab itu Bapak Ibu, kalau kita mengasihi seseorang, kemudian orang itu berbuat salah, maka kasih itu mengampuni, kasih itu sekaligus memulihkan hubungan tanpa mengungkit-ungkit, tanpa mengingat-ingat lagi. Nah, kalau kita masih mengingat-ingat, kalau kita masih mengungkit-ungkit, namanya bukan mengasihi. Nah, yang ketiga, kasih Allah itu memberikan nyawanya. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus memberikan nyawanya sebagai tebusan dosa bagi kita yang percaya kepadanya, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal dari Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu begitu dalamnya. Jika Allah rela mengampuni dan berkorban, bahkan nyawanya itu dikorbankan, rela memulihkan hubungan dengan manusia, tidakkah Ia sanggup menolong kita
yang dalam pergumulan dan kesulitan hidup. Pasti, ingat, di dalam pergumulan hidup dan kesulitan hidup kita, Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Berseru kepadanya, cari Dia, dan Tuhan itu memberikan solusi-solusi bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, bagi tebusan dosa kami, sehingga kami yang berdosa menjadi tidak berdosa oleh karena Tuhan yang menebus kami. Terima kasih ya Bapa, oleh karena rahmat-Mu kami menerima anugerah keselamatan dari Engkau. Biarlah kasih daripada Bapa yang kami terima sekarang ini, kami boleh bagikan kepada orang-orang lain, dengan cara kami juga mengasihi orang-orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.